Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, informasi yang akan saya bagikan kali ini itu mungkin Bapak Ibu Guru merasa bahwa apa sih sebenarnya yang menyebabkan keterlambatan pencairan TPG, THR, dan gaji ke-13 yang hingga tanggal 31 masih banyak daerah-daerah itu bisa dikatakan gagal dalam mencairkan tunjangan Bapak Ibu Guru ya. Akhirnya Bapak Ibu Guru tidak bisa mendapatkan haknya per tanggal 31 Desember kemarin. Nah, tentu ini menimbulkan kekecewaan yang lebih besar oleh Bapak Ibu Guru mengingat bahwa dari pusat itu sudah mencairkan, di website sudah saya bantu untuk mengecekkan ya masing-masing daerah meskipun itu random, itu menandakan bahwa pusat itu sudah mencairkan ke daerah. Nah, sayangnya daerah itu tidak mungkin sanggup untuk mencairkan tepat waktu seperti yang diutarakan atau yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, kemudian modul-modul PPG, atau buku-buku PAUD dan TK, ataupun hal-hal yang lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu Guru ya, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu, ya kita ketahui bahwa banyak Pemda itu gagal cair ya tepat waktu, di mana kalau kita lihat di beberapa daerah itu sudah dicairkan per tanggal 31 Desember, dan dampaknya kepada guru tentunya bagi guru-guru yang mengalami keterlambatan ya. Artinya Bapak Ibu Guru akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya tepat waktu pada tanggal 31 Desember tersebut. Kemudian apa yang akan terjadi jika memang tanggal 31 Desember itu tidak ada pencairan? Ya, saya khawatirnya carry over ya. Carry over itu berarti bisa jadi untuk THR itu akan dicairkan pada menjelang Lebaran di tahun 2026, sedangkan untuk yang gaji ke-13 itu di bulan Juni ya 2026 ini. Nah, itu yang saya khawatirkan begitu. Tetapi saya berharap bahwa semua guru di bulan-bulan Januari ini sudah mendapatkan ya, tapi biasanya kalau carry over itu pasti dimulainya pencairan bulan Maret, seperti itu. Nah, ini isu yang berulang itu kebijakan diumumkan, tapi pencairan itu tidak seragam antara daerah gitu ya. Artinya kita sudah ketahui bahwa beberapa daerah itu sudah cair. Pertama itu adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kemudian ada juga yang di Kalimantan Timur, kemudian yang terbaru itu ada di Gunung Kidul, kemudian ada yang di Cianjur, Tasikmalaya, ya, ada bahkan yang di Sumatera Utara itu ada hanya cuma 75%, ada juga yang 100%, jadi berbeda-beda. Nah, keterlambatan ini biasanya terjadi di rantai eksekusi Pemda Bapak Ibu Guru ya, jadi data administrasi kas itu yang membuat eksekusi di Pemda itu menjadi lebih lambat. Nah, dampaknya tekanan ekonomi itu turun, bisa berdampak kepada tekanan ekonomi, kemudian turunnya moral dan erosi kepercayaan. Fokusnya itu diagnosa cepat dan langkah perbaikan yang realistis. Nah, ringkasan isunya, jadi pemerintah pusat itu menetapkan kebijakan THR dan gaji ke-13 itu termasuk komponen tunjangan terkait dengan profesi ya. Kemudian eksekusi pembayaran untuk banyak guru itu berada di tangan Pemda Bapak Ibu Guru. Jadi pemerintah pusat itu sudah mentransfernya. Nah, tinggal pemerintah daerahnya yang meneruskan ke rekening Bapak Ibu Guru. Itu melalui APBD atau RKUD dan perangkat administrasi. Nah, hasilnya ada daerah yang cair lebih cepat, ada juga yang terlambat ya, yang bahkan hingga tanggal 31 Desember itu tidak dicairkan. Nah, khawatirnya itu akan terjadi carry over. Nah, kalau carry over berarti Bapak Ibu Guru itu harus menunggu berbulan-bulan lagi, seperti itu. Nah, keterlambatan itu memicu kekecewaan karena dianggap janji kebijakan tidak diikuti dengan realisasi tepat waktu. Jadi, Bapak Ibu Guru tentu sudah sering termakan mungkin ya janji isu pencairan tunjangan yang tepat waktu dan lain sebagainya, tetapi realisasinya jauh dari apa yang diwacanakan gitu ya. Nah, pesannya itu adalah masalah utama itu bukan sering ada atau tidaknya kebijakan, tetapi melainkan kesiapan data, proses, dan manajemen kas di level daerahnya. Nah, istilah penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu ada THR. Saya kira Bapak Ibu Guru sudah tahu ya, THR gaji ke-13 maupun tunjangan profesi guru. Jadi pada THR itu sebenarnya tambahan penghasilan tahunan yang
diberikan sebenarnya pada momen hari raya, tapi kenyataannya itu biasanya meleset dari momen hari raya tersebut. Kemudian untuk gaji ke-13, ini tambahan penghasilan tahunan yang sering juga didukung kebutuhan aturan ajaran baru gitu ya. Dan biasanya itu ditransferkan pada bulan Juni, itu kalau untuk pemerintahan yang lain maupun yang swasta. Sedangkan TPG itu tunjangan profesi guru itu berdasarkan dari syarat seorang guru itu lulus dari TPG tersebut ya, sertifikasi. Nah, atau yang disebut dengan syarat profesi atau umumnya yang terkaitan dengan sertifikasi. Nah, di lapangan, istilah TPG THR ataupun TPG gaji ke-13 itu biasanya merujuk kepada komponen tunjangan profesi yang ikut dibayarkan dalam paket THR ataupun gaji ke-13. Tapi ini tergantung dari ketentuan tahun berjalan. Nah, alur pencairan yang sederhana Bapak Ibu guru ya yang saya contohkan ini, jadi ada kebijakan plus alokasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Itu nanti pemerintah pusat itu akan mencairkan dalam RKUD ke kas daerah. Kemudian ada OPD atau BKD dan BPKAD diverifikasi. Setelah diverifikasi, prosesnya itu yang ini Bapak Ibu guru, yang menyebabkan proses terjadi lebih lama itu adalah penerbitan SPM dan SP2E, SP2D. Ini yang agak lama, di posisi ini yang agak lama. Kemudian kalau misalnya SP2M dan SP2D itu sudah terbit, maka baru akan ditransferkan ke guru. Nah, ini yang menyebabkan proses perjalanan pencairan itu menjadi lebih lambat dan tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu gitu. Jadi dengan kata lain, semakin banyak tahapnya, maka semakin banyak titik potensi yang macetnya gitu. Nah, jika data belum final atau dokumen belum lengkap, maka proses berhenti di tengah. Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu guru itu data-datanya atau proses verifikasinya itu uang sudah masuk ke daerah, tapi penerbitan SP2D-nya itu lebih lama. Itu bisa menyebabkan semacam itu. Kemudian ada komunikasi status ya, sudah sampai mana, sering tidak transparan ke guru gitu. Artinya pemerintah daerah itu tidak memberikan informasi yang jelas kepada guru itu sudah sampai mana. Nah, kemudian titik rawan keterlambatan itu jadi ada penetapan alokasi atau dukungan ya, pendanaan yang datang mepet. Kemudian Pemda tidak punya cukup waktu dalam menyiapkan dokumen. Nah, validasi data penerima, misalnya status guru, NIK, kemudian nomor rekening, beban kerja, ini juga menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan pencairan itu bisa telat. Nah, belum rapi ataupun berubah di tengah jalan. Koordinasi OPD, Dinas Pendidikan, kemudian BKD maupun BPKAD itu lambat. Antrian berkas menyebabkan verifikasi dilakukan berulang kali. Kemudian manajemen kas daerah ketat ya. Jadi Pemda itu menunda demi menjaga likuiditas belanja lain. Serta kekhawatiran temuan audit ya. Jadi pejabat atau bendahara itu memilih aman dengan menahan pencairan seperti itu. Nah, itu memang kita juga tidak bisa sebenarnya menyalahkan ya. Jadi gejala yang dirasakan guru itu tidak ada kepastian tanggal, informasi simpang siur, sama daerah lain itu sudah cair terlebih dahulu. Nah, dampak keterlambatan bagi guru tentunya ada tekanan ekonomi rumah tangga ya, jadi tagihan menumpuk, biaya mudik atau hari raya, ataupun pendidikan yang semakin dikejar-kejar waktu gitu ya. Kemudian turunnya motivasi dan rasa dihargai, jadi apresiasi itu hanya diucapkan gitu. Nah, rasa ketidakadilan antar daerah, beban kerja sama, pencairan ini berbeda. Meningkatnya distrust ya pada pemerintah atau Pemda, muncul protes dan konflik komunikasi, serta efek lanjutan fokus pengajar terganggu ya, jadi stres, energi mental terkuras. Nah, ini bukan sebenarnya hanya soal uang, tetapi soal kepastian dan hak kepercayaan terhadap tata kelola. Nah, mengapa hasilnya berbeda antara daerah? Jadi kapasitas fiskal dan ruang kas berbeda, daerah padat belanja dan atau longgar gitu. Nah, kualitas data dan sistem ini juga berbeda, sehingga integritas data guru, sinkronisasi, dan rekening itu mempengaruhi. Nah, kecepatan birokrasi berbeda ya, mulai dari SOP, kemudian jumlah SDM, serta beban pekerjaan. Interpretasi ketentuan berbeda ya, jadi komponen mana yang dibayar, siapa yang berhak gitu. Serta transparansi informasi yang berbeda, jadi ada rutin update, ada yang minimal komunikasi gitu. Nah, rekomendasi atau perbaikan praktis ya yang mungkin bisa diupdate ya, yang atau diadopsi ya. Jadi untuk pemerintah pusat, jadi tetapkan timeline lebih awal, aturan teknis dan alokasi tidak mepet, kemudian standarisasi data penerima dan format laporan agar tidak verifikasi berulang.
Kemudian panduan mitigasi resiko audit yang jelas. Jadi agar Pemda itu tidak takut mencairkan gitu. Kemudian untuk Pemda sendiri, jadi buat SOP ya pencairan cepat, misalnya cut off data, PIC jelas, serta SLA internal. Buka kanal informasi status pencairan ya mingguan untuk guru. Amankan kas, proyeksi kebutuhan THR atau gaji ke-13 sejak awal tahun, serta koordinasi lintas OPD, satu pintu verifikasi, satu sumber data ya. Jadi single source of truth ya. Target realistis, jadi memotong waktu tunggal di titik rawan dari data verifikasi SP2D bukan sekedar menyalahkan pihak lain. Nah, checklist eksekusi cepat ya, jadi tentukan PIC dan timeline internal ya, misalnya H-30 sampai dengan H+7 dari jadwal pembayaran. Nah, finalisasi daftar penerima mulai dari validasi rekening, status aktif, dan kelengkapan dokumen. Serta buat satu paket berkas ya lintas OPD, jadi minim bolak-balik koreksi gitu. Siapkan template SP2D atau SPM dan jalur prioritas untuk pembayaran massal. Nah, komunikasi publik misalnya tanggal target dan plus update progress misalnya 60% SPM itu selesai. Siapkan jalur penanganan kasus khusus ya, jadi rekening bermasalah, data ganda atau mutasi itu bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, jadi kesimpulan utamanya itu adalah keterlambatan pencairan ini bisa terjadi karena kombinasi data belum siap, proses berlapis, kas daerah, serta kehati-hatian audit. Nah, solusi paling cepat itu sederhanakan verifikasi, tetapkan PIC atau SLA, dan transparan soal progres pencairan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.